Selamat datang kembali dalam Karmel Light. Dalam kesempatan ini, saya hendak mengajak Anda untuk memberi makna untuk satu aktivitas rohani yang telah sering kita lakukan, yaitu berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Dihadapkan dengan pertanyaan ini, saya amat yakin bahwa setiap kita akan memiliki jawaban-jawaban yang sifatnya pribadi dan personal. Seperti biasa, permohonan saya tidak pernah menjadi jawaban final untuk refleksi pribadi Anda. Tetapi ini boleh dikata sebagai satu bantuan, satu dorongan untuk juga kita menemukan apa jawaban masing-masing kita. Mengapa kita harus berdoa? Bagi saya, alasan yang paling pertama adalah karena Tuhan Yesus pun pernah berdoa. Tuhan Yesus juga berdoa. Sangat mudah untuk kita temukan dalam keseluruhan Injil yang mengisahkan kerap kali Tuhan Yesus menepi ke tempat-tempat yang sunyi untuk bercakap-cakap dengan Bapa di surga. Ia juga berdoa. Ketika ia meminta para murid berdoa, ia pun melakukannya. Ia telah mempraktikkannya. Santa Teresa dari Avila membuat satu definisi yang menarik tentang doa. Sebuah definisi yang sangat manusiawi, yaitu berdoa tidak lain adalah memperlakukan persahabatan dengan berada sesering mungkin dengan Dia yang kita tahu mencintai kita. Biasanya kita hanya ingin menghabiskan waktu dengan orang yang kita kasih, dengan orang yang kita tahu bahwa dia akan mendengarkan ungkapan hati dan perasaan kita. Inilah yang menjadi keyakinan bagi kita bahwa kita berdoa karena Tuhan Yesus pun berdoa. Namun tentu saja doa Yesus berbeda dengan doa kita. Ketika Yesus berdoa, yang dilakukan adalah membangun komunikasi trinitaris dengan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Sedangkan doa kita adalah suatu dialog batin, suatu komunikasi antara kita sebagai ciptaan dengan Tuhan, dengan Allah Tritunggal sebagai pencipta kita. Alasan berikut yang menjadi jawaban mengapa kita harus berdoa adalah karena kita ini adalah ciptaan, seperti yang juga diajarkan dalam katekismus Gereja Katolik, bahwa manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, dan menyembah Tuhan. Itulah tujuan paling pertama mengapa kita diciptakan. Dan setelahnya ciptaan-ciptaan lain dimaksudkan untuk menolong, untuk melengkapi hidup manusia, untuk membantu manusia memenuhi tujuan utama ia diciptakan, yaitu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah juga yang menjadi alasan praktis bagi kita mengapa dalam doa kita perlu juga melepaskan ikatan-ikatan kita terhadap hal-hal yang kita miliki, terhadap barang, terhadap kepunyaan, bahkan terhadap alam ciptaan. Karena apa? Kita perlu melepaskan diri sejauh hal-hal itu merintangi hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita dapat memanfaatkan itu sejauh itu membantu, mendukung kita untuk memenuhi tujuan utama kita diciptakan, yaitu untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Bagaimana kita dapat menemukan atau paling tidak menyadari apa yang menjadi tujuan utama hidup kita, yaitu dalam relasi kita dengan Tuhan. Jika hendak membuat suatu pengandaian, ketika kita ingin mengetahui detail sebuah lukisan yang begitu indah, yang begitu menawan, yang menarik perhatian kita, maka langkah yang paling tepat adalah kita menanyakan langsung kepada pelukisnya. Karena setiap coretan yang ada dalam lukisan itu, yang paling mengenal, yang secara persis mengetahui itu adalah pelukis itu sendiri. Atau bagian-bagian dari sebuah mobil atau motor, yang paling mengetahui secara detail adalah orang-orang yang memproduksinya. Demikian pun dengan kita. Jika kita ingin mengetahui secara lebih utuh tentang diri kita, apa yang menjadi tujuan utama dari hidup kita, tanyakanlah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dialah pencipta kita. Dia mengenal setiap detail dalam diri kita, setiap kepribadian yang Ia tetapkan, setiap minat, bakat, kemampuan, dan keterampilan kita miliki, itu adalah spesifikasi, satu chip, satu DNA yang Tuhan tempatkan secara khas dalam diri setiap orang. Bisa saja orang lain membantu kita untuk menemukan
apa yang menjadi kerinduan terdalam hati kita. Tetapi yang pertama-tama mesti kita tanyakan adalah kepada Tuhan sebagai pencipta kita. Maka dalam relasi seperti ini, kita sedang membangun suatu doa. Mengapa kita harus berdoa adalah agar kita bisa mengenal diri kita. Pengenalan diri terbaik hanya bisa terjadi ketika kita menghubungkan diri kita dengan penciptanya. Meskipun kadang kita merasa bahwa kita memiliki diri kita secara utuh, tetapi ingatlah bahwa Tuhanlah yang jauh lebih mengenal diri kita. Tuhanlah yang jauh lebih mengetahui setiap detail dari hidup dan kepribadian kita masing-masing. Dan yang ketiga, yang menjadi alasan mengapa kita harus berdoa adalah karena kita adalah anak-anak Allah. Melalui pembaptisan, kita tidak hanya menerima status atau digabungkan ke dalam keanggotaan gereja sebagai suatu komunitas universal, tetapi juga kita dimasukkan, kita diangkat untuk menjadi anak-anak Allah. Inilah panggilan istimewa, satu identitas istimewa yang kita miliki melalui sakramen baptisan. Saya ingin Anda pun memiliki satu kebanggaan akan status ini, bahwa kita tidak temukan dalam keyakinan manapun suatu sapaan yang menyebut Allah sebagai Bapa. Inilah identitas khas yang menjadi kebanggaan, yang menjadi ciri khas dari kita orang-orang Kristiani. Tuhan Yesus mewariskan bagi kita bukan hanya suatu teladan hidup, tetapi juga suatu relasi, suatu hubungan, suatu ikatan sebagai keluarga Allah. Dengan kita menerima Yesus dalam hidup kita, maka kita pun diterima oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari keluarganya. Saya sering mendengar banyak orang katakan bahwa kita tidak mesti mengatakan semua perasaan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Ia sudah mengetahuinya. Bahkan untuk apa kita doa bertele-tele mengulangi hal-hal yang sama? Apalagi dalam Katolik punya tradisi untuk melakukan novena, yaitu berdoa dengan wujud yang sama, secara berulang-ulang. Artinya tidak hanya sekali kita sampaikan. Terhadap argumen tadi, apakah penting kita selalu mengulangi hal yang sama untuk kita sampaikan, padahal Tuhan mengetahui segala? Tentu itu benar, tetapi masalahnya adalah bukan pada pengetahuan Allah, tetapi pada kedekatan, pada relasi kita dengan Dia. Ketika kita berdoa, ketika kita membicarakan ungkapan terdalam hati kita, ketakutan-ketakutan terbesar kita, harapan-harapan yang ingin segera kita raih, atau apapun yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan, itu tidak hendak menambah pengetahuan Tuhan tentang hidup kita, karena Ia Maha mengetahui. Tetapi itu dapat menjadi bantuan yang besar bagi diri kita untuk menjaga kedekatan kita dengan Tuhan, karena setiap relasi selalu perlu dipupuk oleh komunikasi. Jika itu berlaku terhadap relasi kita dengan sesama, maka hal itu pun berlaku dalam relasi kita dengan Tuhan. Semoga selain 3 alasan utama ini, masing-masing kita pun menemukan apa yang menjadi alasan mendasar dari setiap aktivitas doa yang kita lakukan. Semoga Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.